warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya ingin sharing tentang ibu rumah tangga kurang uang. Ya, sering sekali ya saya dicurhati tentang masalah finansial ya, masalah ekonomi dari para ibu-ibu rumah tangga. Ya, masalah ekonomi ini memang menjadi masalah yang krusial ya di antara kita ya. Mereka-mereka yang belum berumah tangga, kekurangan uang saja itu sudah pusing gitu ya. Apalagi yang sudah berumah tangga dan finansialnya belum cukup gitu ya, masih kekurangan uang. Itu mungkin ya lebih pusing lagi. Nah, banyak saya dicurhati oleh para ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Permasalahan di dalam keluarganya adalah kekurangan ekonomi atau kekurangan finansial gitu. Untuk perempuan ya, apalagi seorang ibu gitu ya, nggak pegang uang itu memang cukup membuat menderita ya, karena uang ini adalah sebuah alat tukar gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kadang sebagai ibu rumah tangga itu dilema ya. Dia mau mencari penghasilan, bingung karena di rumahnya tidak ada pembantu rumah tangga ya, harus mengurus rumah tangga, harus mengurus anak-anak ya, harus mengurus suaminya juga. Nggak ada waktu gitu untuk misalnya dia bekerja atau berbisnis dan sebagainya. Jadinya dilema, dia harus membantu suaminya mencari uang ya, atau full menjadi seorang ibu rumah tangga. Jika suaminya ini cukup ya mencukupi kebutuhan istrinya, mungkin seorang perempuan ibu rumah tangga ini tidak perlu pusing-pusing untuk mencari tambahan ya. Dia mungkin bisa fokus di dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak itu sangat bebas gitu, karena keuangannya ya, salah satu kebutuhan hidupnya itu sudah ditanggung oleh suaminya. Masalahnya ketika suaminya ini mungkin penghasilannya masih pas-pasan ya, apalagi mungkin kurang, jadinya tuh besar pasak daripada tiang gitu ya, pengeluarannya lebih besar daripada yang dikasih oleh suaminya. Saya sering sekali ya menghadapi para ibu rumah tangga yang meminjam uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena memang suaminya belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga gitu. Dan itu sering karena mungkin karena saya perempuan, jadi sesama perempuan itu curhat-curhat itu mudah gitu ya, sehingga saya ingin membuat video ini ya. Alhamdulillahnya saya sebagai istri gitu ya, suami saya mampu untuk mencukupi kebutuhan saya ya, sehari-hari saya. Meskipun demikian saya tetap memiliki usaha gitu ya, yang saya mendapatkan uang saya sendiri, dan memang itu hasilnya ya puas gitu ya, karena saya memiliki uang sendiri di luar apa yang diberikan oleh suami. Nah, kadangkala para perempuan ibu rumah tangga yang memiliki kesulitan ekonomi ini karena dia dilema ya, antara mau mencari uang atau mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Karena waktu cuma 24 jam ya, fokus pikiran kita juga cuma punya satu kepala gitu ya. Mau nyabang-nyabang mungkin kesulitan gitu ya, apalagi misalnya anaknya lumayan banyak ya. Karena dilema kekurangan uang ini akhirnya masalahnya tuh jadinya kemana-mana ya. Bahkan ada yang utang online, suaminya nggak tahu ya. Akhirnya kebingungan bayarnya bagaimana ya. Ada yang akhirnya utang ke teman-temannya nggak dibayar-bayar gitu ya. Dan itu kan akan membuat dampak nama baiknya jadi rusak gitu ya, karena sering utang dan nggak bayar-bayar gitu ya. Nah, menurut saya untuk para ibu rumah tangga yang saat ini dalam kondisi finansialnya masih belum cukup gitu ya, ada beberapa tips ya yang mungkin bisa diterapkan ya. Yang pertama itu komunikasi yang baik dengan pasangan ya, jangan sembunyi-sembunyi. Kadang para ibu atau para perempuan ya, para istri ini sembunyi-sembunyi, dia butuh beli apa, tapi nggak bilang sama suaminya. Ya mungkin karena saya nggak tahu di belakang ada apa gitu ya, mungkin takut dimarahin atau bagaimana gitu ya. Tetapi kejujuran kita kepada pasangan kita itu membantu kita tuh jadi tidak memperburuk suasana ya, memperburuk keadaan.
kitanya sudah uh, finansialnya terganggu, dengan suami kita nggak terbuka ya, kita butuh apa dan sebagainya, akhirnya nanti ya kayak kejadian yang saya sebutkan tadi, pinjam online suaminya nggak tahu, akhirnya itu jadi masalah baru akhirnya. Ketika kita membicarakan atau mengkomunikasikannya dengan pasangan dengan jujur gitu ya, suami kita paling nggak tahu kebutuhan istrinya itu apa saja, berapa butuhnya, sehingga dia paling nggak tuh, oh ternyata saya uang segini sebulan dikasihkan istri saya tuh nggak cukup, sehingga dia memiliki kreativitas yang lain suaminya. Tapi kalau kita yang nggak pernah bilang, cuma gerundel aja di belakang, dikasih cuma segini, mana cukup dan sebagainya gitu ya, tapi nggak berani bilang ke suaminya, lah ini akan menjadi semakin parah gitu ya permasalahannya. Bilang saja ke suami butuhnya apa saja, mungkin perlu di tulis gitu ya, kebutuhan dalam seminggu atau dalam sebulan itu apa saja, ada kebutuhan mendadak dan sebagainya, perlu dituliskan juga dan sampaikan kepada suami kita ya, kebutuhan keluarga kita itu segini gitu. Nah, ketika kita sudah mengkomunikasikannya dengan pasangan dan mungkin pasangan kita dia sudah berupaya sebaik mungkin dan belum saja cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, ini ada langkah yang kedua ya, yaitu kita membantu suami kita untuk mencari nafkah juga. Nah, ini kalau perempuan-perempuan yang mau gitu ya, padahal itu adalah bukan kewajibannya mencari nafkah, itu memiliki ganjaran yang berlipat ganda ya. Dan zaman sekarang itu sudah menjadi kewajaran ya, mungkin dari dulu juga sudah wajar sih, sudah umum gitu seorang perempuan itu mencari penghasilan ya. Kita lihat di pasar gitu ya, dari pagi itu perempuan-perempuan sudah pada datang ke pasar jualan dan sebagainya. Dan sekarang itu ruang bagi perempuan untuk mendapatkan penghasilan itu semakin luas ya. Jadi kalau dulu mungkin zaman orang tua kita ya, ibu kita tuh benar-benar ibu rumah tangga gitu ya, nggak menghasilkan uang sama sekali ya, benar-benar mengurus rumah tangga, dan itu nggak masalah gitu ya, itu bagus juga. Tetapi ketika zaman sekarang gitu ya, potensi perempuan untuk mendapatkan penghasilan itu udah sangat besar sekali, udah sangat luas gitu ya, tinggal kemauan kita saja ya. Nah, permasalahannya kadang perempuan-perempuan yang tidak dilatih untuk berpenghasilan di dalam rumah itu kebingungan ya, kebingungan bagaimana mencari penghasilan. Mungkin di dalam pikiran kebanyakan orang, kalau mencari penghasilan itu ya kerja gitu ya, kerja berarti meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, sementara tidak punya asisten rumah tangga, itu jadinya tuh wah berarti saya nggak bisa dapat penghasilan dah, suami saja, tetapi suaminya kurang, gimana dong? Nah, akhirnya kan nggak selesai-selesai. Jalan penghasilan bagi ibu rumah tangga itu banyak sekali ya, dari hobi kita, dari skill kita ya, dari potensi kita mengamati hal-hal di sekitar kita ya. Bahkan ada guru saya gitu ya, dulu itu mendapatkan penghasilan tuh karena beliau itu mendidik anaknya belajar matematika ya. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, membersamai anak-anak kita bermain, di situ sebenarnya ada potensi penghasilan buat kita yang asalkan kita mau menggalinya itu bakalan menjadi sebuah ladang rezeki gitu. Jadi ketika kita memang mau fokus untuk mendidik anak ya nggak masalah. Sebenarnya di situ ada kok jalan rezeki untuk kita dan anak-anak kita dan keluarga kita juga. Apalagi sekarang itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan penghasilan itu, jalannya itu sangat banyak, bisa kita lihat di mana-mana kayak gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak. Nah, kemauan kita untuk membantu suami kita mendapatkan penghasilan itu adalah suatu langkah yang berani gitu ya. Agar kita tuh enggak terlilit lagi ya, muter-muter masalahnya kurang uang terus. Dan zaman sekarang memiliki penghasilan itu sangat mungkin dari dalam rumah saja ya. Kita lihat ya teman-teman kita yang pada bisnis online dan sebagainya, itu tuh bahkan puluhan juta, ratusan juta, miliaran rupiah gitu ya, dia bisa dapatkan hanya dia di dalam rumah saja, nggak pergi kemana-mana, karena kita sudah ada internet ya, ada sosial media, ada marketplace dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan. Yang utama itu kita ada kemauan untuk berupaya, ada kemauan untuk melakukan sesuatu, nggak hanya diem saja, nggak hanya mengeluh saja. Terus ada yang kembali bertanya,
saya tuh pengennya suami saya yang kerja nyari uang ataupun usaha gitu ya, biar saya yang fokus mengurus rumah tangga. Tetapi suami saya tuh malas, nggak ada upaya, nggak ada iktikat yang baik untuk mendapatkan penghasilan yang lumayan, dan lain sebagainya gitu ya. Intinya suaminya kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah gitu ya. Kalau hal yang seperti ini terjadi pada teman-teman gitu ya, ya sudah terima saja, yang penting teman-teman sudah melakukan yang terbaik ya, apalah itu berkomunikasi atau mungkin meminta dengan baik-baik dan sebagainya gitu ya. Tetapi mungkin saat ini belum ada gerakan dari pasangan kita untuk melakukan upaya menghasilkan uang yang cukup gitu. Ya sudah, kita terima saja itu gitu ya, kita yang bergerak ya. Jadikan pasangan kita itu menjadi yang mengiringi atau yang memberikan doa. Barangkali ketika mungkin memang rezeki jalan rezeki kita memang dari diri kita ya, suami kita yang untuk mensupport atau untuk mendukung ya, untuk mendoakan agar langkah kita itu lebih lancar ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan mereka keluarganya ya lancar-lancar saja, harmonis-harmonis saja gitu ya, karena keduanya saling berkontribusi di dalam keluarga itu gitu ya. Suaminya mendukung istrinya juga tidak menyalahkan terus kepada suaminya karena mungkin nggak ada kerjaan dan sebagainya ya. Kalau pasangan kita mungkin tipenya memang tidak kurang bergairah untuk mencari rezeki gitu ya, ya nggak apa-apa, kita sebagai istrinya atau ibu rumah tangganya yang bergairah untuk mencari rezeki itu. Dan itu pasti jalan rezeki dari suami ataupun dari istri itu sama-sama berkah gitu ya, ketika di dalam rumah tangganya ini ya saling bantu-membantu, saling berkontribusi begitu. Terus ada pertanyaan yang, wah saya kan nggak bisa nyari uang, saya tuh nggak punya skill apapun dan sebagainya ya. Nah ini jawabannya, yaitu tahap ketiga, jangan gengsi ya. Ketika kita gengsi, kita mau melakukan apa saja itu nggak jadi ya. Seberapapun skill yang kita miliki ya, seberapapun kita tuh memiliki keahlian banyak gitu ya, tetapi kita gengsi itu nggak akan jadi ya. Nah kebanyakan permasalahannya itu kan di sini. Saya kan sarjana, masa saya jualan online kan? Gengsi, malu lah sama teman-teman saya yang mereka sudah mungkin karirnya bagus dan sebagainya. Nah gengsi ini yang membunuh ya. Gengsi ini yang membuat kita tuh jadi terperangkap terus ke dalam permasalahan keuangan finansial kita. Zaman sekarang untuk jualan itu sebenarnya nggak perlu malu ya, karena kita nggak kelihatan wajahnya. Lah zaman saya dulu ya, jualan itu harus ketemu orang, dan itu kalau saya malu gitu ya, saya gengsi, ya nggak dapat uang ya. Nah zaman sekarang itu sangat jauh lebih mudah, kita mau jualan apa saja itu sangat mudah, asalkan tidak gengsi ya. Terus ada yang bingung lagi, tapi saya bingung mbak, mau jualan apa di dalam rumah ya, dari dalam rumah mau jualan apa gitu ya. Sebenarnya kadang tuh ya yang membuat kita bermasalah itu karena kita tuh terlalu banyak alasan ya. Mendapatkan penghasilan yang paling mudah dari dalam rumah yaitu ya jualan ya. Dan jualan ini tuh banyak sekali ragamnya, dari mulai jasa sampai ke barang, sampai yang kita hanya sekedar dropshipper ya, barangnya milik orang lain kita hanya menawarkan saja gitu ya. Orang pemilik barangnya yang akan mengirim ke para pembelinya, kita hanya menawarkan saja, nggak perlu stok barang. Itu sekarang itu sangat mudah untuk berjualan. Yang nggak mampu mungkin, wah saya nggak ini jualan barang, bisa jualan jasa ya, jasa apapun gitu ya. Zaman sekarang itu sudah sangat mudah sebenarnya untuk kita untuk mendapatkan uang. Terus tips yang keempat itu hindari untuk pinjam kalau memang itu tidak sangat urgent. Apalagi hutang kita tidak sepengetahuan pasangan kita, itu tuh nanti akan bulet masalahnya ya. Dan kita juga jadi seperti tidak menghargai pasangan kita, kita tuh jadi kayak merendahkan pasangan kita ya. Terus bagaimana kalau nggak hutang, nggak ada uang ini buat kebutuhan ya. Itu sekali lagi, kalau kita pikirannya hanya kurang uang nanti hutang, kurang uang nanti hutang, itu kita tuh nggak kreatif untuk membuat atau mencari cash, uang yang cash gitu. Kita tuh hanya pikirannya jadinya utang terus, tapi tidak kreatif bagaimana cara mendapatkan uang. Tetapi kalau kita sudah menghilangkan
kalau saya butuh uang berarti saya harus mencari ya, berarti saya harus berupaya, berarti saya harus melakukan apa kayak gitu. Itu tuh jadi nggak kepikiran untuk hutang ya, karena yang namanya hutang itu memang enak gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, tinggal ngomong saja ya ke orang yang mungkin akan memberikan hutang kepada kita, akhirnya nanti kita dikasih hutangan gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak perlu jualan, nggak perlu usaha apa-apa gitu ya. Itu memang enak banget, tapi itu melenakan. Itu yang akan membuat kita nantinya tuh bulet terus di dalam masalah kekurangan uang ini. Tetapi ketika kita sudah berani untuk oke, saya udah stop hutang gitu ya, saya mau kreatif bagaimana mendapatkan uang. Nah, dari mulai hal seperti ini saja gitu ya, itu insya Allah gitu ya, itu kita tuh akan dapat tuh uangnya. Kadang-kala yang menjadi masalah ibu rumah tangga itu yang pertama ya, gengsi. Yang kedua itu malas gitu ya, malas karena maunya tuh dikasih aja gitu ya, nggak mau melakukan apapun kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu merasa dirinya sudah terlalu sibuk ya. Jadi yang tips yang kelima itu kita perlu yang namanya manajemen diri ya. Kapan kita mengurus rumah tangga, kapan kita mengurus anak ya, kapan kita ngurus keperluan-keperluan lain gitu ya, dan kapan kita mengurus usaha kita atau pekerjaan kita yang itu akan mendapatkan penghasilan untuk kita. Jadi manajemen diri gitu ya, manajemen waktu, manajemen emosi juga, manajemen energi kita itu perlu kita ini dengan baik, kita kelola dengan baik agar semuanya itu terjangkau. Ya, kadang ada yang terlalu sibuk berjualan, akhirnya anaknya terlantar gitu ya. Ada yang anaknya terlalu ngurus anak gitu ya, akhirnya jadi kekurangan uang dan sebagainya. Nah, ini memang butuh sekali keseimbangan. Dan sebenarnya ketika kita sedang mengurus anak gitu ya, di situ sebenarnya ada rezekinya anak-anak. Jadi jangan khawatir, Allah pasti memberikan rezeki untuk keluarga kita gitu ya. Asalkan kita tuh memang ada upayanya, tidak terlalu terlarut di dalam keluhan-keluhan masalah kita ya, yang suami saya beginilah, yang mertua saya begini, yang orang tua begini dan sebagainya. Itu stop dulu gitu ya, kita fokus pada solusinya. Bagaimana nih saya kekurangan uang saat ini, apa yang bisa saya lakukan sementara saya punya anak, punya rumah yang perlu diurus gitu ya. Nah, itu kembali lagi bagaimana kita memanajemen diri kita ya, manajemen emosi, manajemen waktu dan sebagainya, sehingga kita bisa kepegang semuanya. Mungkin untuk menjadi sempurna gitu ya, untuk menjadi semuanya baik ya, anaknya baik, rumahnya baik, ekonominya baik, suami baik dan sebagainya, itu memang tidak semudah itu untuk menjadikan apa yang ada di dalam hidup kita sempurna gitu ya. Memang tidak semudah itu. Tetapi paling tidak kita mengurangi ya hal-hal yang memang itu menjadi potensi masalah, terutama yaitu masalah finansial ya, karena finansial ini memang sangat urgent untuk kebutuhan hidup kita ya, kehidupan keluarga kita. Jadi kita perempuan misalnya, wah saya ibu rumah tangga kekurangan uang gitu, coba lakukan apa yang saya tadi, tips yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi kita tidak berlarut-larut di dalam permasalahan yang satu ini ya. Kalau orang Jawa mengatakan sopo sing obah bakalan mamah gitu ya. Siapa yang mau bergerak pasti dia akan mendapatkan rezeki ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf ya apabila ada yang kurang tepat atau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.